Ya, enggak. Siapa? Siapa? Mungkin tanya sejarah pura ini. Oh, Kamu mungkin bentar. ya saya dulu ya. Bisa dijelaskan Pak bagaimana keberadaan Pura Gua Gajah di desa ini? Desa Napu di mana? Keberadaan Pura Gua Gajah terletak di Desa Bedulu, Kecamatan Belabatu, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Ya. Ini hampir semua dibangun dari material batu. Bukan dibangun dari material batu, ini sebuah tebing yang digali, memang dibentuk sedemikian rupa berupa gua. Itu tujuannya dulu sebagai tempat meditasi, sebagai tempat belajar spiritual. Tapi kalau sekarang beralih fungsi, itu di samping sebagai destinasi wisata juga sebagai tempat ibadah untuk umat Hindu khususnya, dan uh, dari walaupun dari beda kepercayaan, banyak yang datang di sini untuk berdoa juga, bukan khusus untuk umat Dewa Hindu. Ganesha menjadi dewa Ikon untuk pendidiknya. Kalau Dewa Ganesha pada umumnya beliau memang sebagai simbol atau dewa pendidikan, tapi di sini fungsinya beda. Di samping beliau sebagai dewa pendidikan, beliau di sini sebagai Ratu Manik Geni namanya kalau yang di dalam. Karena dari beliau orang bisa itu meminta kesuburan, kesuksesan karir, banyak hal yang intinya mengenai kehidupan di dunia ini. Baik, mungkin sekarang dari mahasiswa ada yang ingin bertanya atau memperkenalkan diri, bagaimana Anda sudah ada di Pura Gua Gajah. Silakan. Oke, baik. Kami dari mahasiswa pertukaran pelajar. Ya. Kami di sini dari berbagai daerah tentunya, Ya, Pak. ya. Dan tujuan kami ke sini untuk mengetahui bagaimana sebenarnya tentang budaya-budaya yang ada di Bali, Ya. khususnya yang ada di sini. Jadi mungkin pertanyaannya, kenapa sih suatu destinasi wisata ini dibuat di bawah gitu? Bukan seperti kan di tanah gitu di atas, ini di bawah. Itu alasannya kenapa itu di bawah dari jalan umum, jalan raya itu, karena memang tujuannya untuk meditasi biar ada ketenangan, biar tidak terganggu dari jalur lalu lintas itu, biar hampir tidak kelihatan. Satu, sulit dijangkau. Kedua, memang suara kendaraan itu tidak akan mengganggu kegiatan aktivitas meditasi di dalam gua itu sendiri. Apalagi yang di bawah itu peninggalan Buddha, malah lebih duluan dari, kalau di sini areal Hindu, di bawah itu Buddha malah duluan lah 300 tahun yang lalu. Itu kenapa? Karena dulu biksunya, orang Buddha itu kan memang memilih tempat, intinya biar penting ada airnya. Airnya terutama, kalau dari makanan mereka makan dari daun dan buah-buahan itu sendiri. Beliau tidak mengenal pasar dulunya, walaupun jauh itu dari keramaian, tapi itulah yang mereka cari. Ya. Kalau simbol-simbol yang seperti itu, Pak, itu apa Yang tujuannya? Simbol yang ini kan ini daging katanya, terus ini dari apa gitu? Oh, itu kalau itu bentuknya itu kan menyerupai sebuah gunung. Gunung itu kan sumber dari memang sumber kesuburan gitu. Ya, itu semua ada simbol-simbolnya, memang ada artinya ya. Terus pohon itu, Pak? Pohon itu kalau di Jawa itu randu namanya, tapi kalau di Bali kepuh, katen, kapas, ada kapasnya. Kalau bulan sekarang itu sudah berjatuhan kapasnya. Mulai dari bulan Agustus itu ada bunga, buah, lalu yang terakhir ada kapasnya. Oke, baik. Ya. Mungkin itu saja, teman-teman yang lain. Ya. Dari saya, iya.
saya sangat tertarik kata sesaji. Saya saya dengar sesaji terdiri dari 3 unsur. Ya, Yang pertama adalah mataya, yang kedua adalah maharya, yang ketiga adalah mantika. Bisakah Pak dijelaskan masing-masing? Makasih Pak. ya. Ya. Itu kalau persembahan itu kan ada yang mentah, ada yang matang, apa lagi satu itu? Mentah, Mantika, mahar. mahar. Ya. Eh, ke- it- men- coba jelas apa? Yang Nah, pertama adalah mataya. Itu dijelaskan di internet adalah bahan Banten yang berasal dari yang tumbuhan seperti daun, bunga, dan buah. ya. Ya. Itu karena yang pertama itu kan merupakan murni hasil dari bumi itu sendiri. Tujuan persembahan itu tiada lain itu mengembalikan, untuk mempersembahkan apa yang kita sudah nikmati dari alam ini sendiri, kita kembalikan kepada Sang Pencipta itu sendiri. Maka yang utama itu memang dari bunga, buah, dan daun itu sendiri. Tapi yang ada yang lain itu yang modelnya persembahan yang matang, ada juga yang mentah. Kayak telur itu ada mentah, juga ada yang sudah direbus. Gitu. Yang kedua adalah maharya. Maharya berasal dari sesuatu yang lahir. Biasanya diwakili oleh bintang seperti papi, kambing, dan lain-lain. Kalau yang dilahirkan itu kan terutama kalau yang di Bali itu ayam itik. Kalau kambing itu jarang, cuma kalau ada upacara besar baru mempergunakan kambing dan sapi. Kalau yang upacara biasa itu paling ayam yang utama dan itik, bebek itu Ya, sendiri. guna daging ayam atau daging kambing atau bulu. Tiada daging. lain untuk cuma persembahan itu untuk mengembalikan unsur hewani, biar mereka nanti tumbuhnya, rohnya itu tumbuh menjadi hal yang lebih positif. Modelnya kemungkinan mereka akan tumbuh di kemudian hari bisa sebagai manusia itu sendiri. Artinya meningkat derajatnya dari hewan ke manusia itu sendiri. Makanya mereka dipersembahkan, dikorbankan. Ya. Yang terakhir adalah mantika. Mantika berasal disertai dengan air, api, atau dupa. Dupa. Ya. Itu kalau dupa itu perantara kita menghubungkan diri dengan Sang Pencipta itu sendiri. Kalau apinya sebagai saksi, sebagai aksi di dunia nyata, sebagai saksi. Kalau air itu karena unsur air itu Sang Pencipta itu kan, kalau di Bali khususnya Brahma, Wisnu, Siwa, kan ada apinya, ada airnya, ada asapnya kalau yang di depan. Apakah ada kopi atau teh di samping? Kopi atau teh? Kopi. Ya. Kalau kopi itu persembahan bukan pada Sang Pencipta itu sendiri. Itu kadang-kadang kita tidak dapat melihat yang suatu makhluk atau roh yang berada di sekitar kita persembahkan kayak kopi, jajan itu, biar tidak mengganggu, biar kita beribadah, biar tidak diganggu. Makanya kita persembahkan bukan kepada Sang Pencipta itu sendiri. Itu bagian dari memang lingkungan kita, kadang-kadang ada roh lain di samping Tuhan itu sendiri. Ya, baik, terima kasih Pak.
sebelumnya namanya siapa ya Pak? Wayan Suwardana. Wayan Suwardana. Iya. Terima kasih Pak atas waktunya. Iya. Mungkin ini saja dari kami. Pak masih ada.